Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Walhamdulillahilladzi an'amana ni'aman katsiran allati la tuhsa wa la tu'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat tarawih yang saya hormati rahmatullah, saya merasa berbahagia, bersyukur bisa bertemu dengan panjenengan semuanya. Juga kita semuanya merasa berbahagia bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia. Mudah-mudahan seluruh amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini mendapatkan pahala, rahmat, dan ridha Allah SWT. Salawat salam untuk Nabi Muhammad SAW, salam teladan kita semuanya. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati rahmatullah, dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban lil mu'mini idza un'ima syakara wa idza usiba sabara." Sungguh menakjubkan orang yang beriman itu, jika diberi nikmat dia bersyukur, dan jika ditimpa musibah dia bersabar. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi juga menyebutkan hadis yang hampir sama. Ajaban li amril mu'mini wa la yakunu dzalika illa lil mu'mini. Kana idza asabahu sarra'u syakara wa kana khairan lahu wa idza asabahu dharra'u sabara wa kana khairan lahu. Di Sahih Bukhari. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman itu, dan itu tidak akan pernah terjadi kecuali dalam diri seorang mukmin saja. Jika ditimpa kebahagiaan dia bersyukur dan menjadi sebuah kebaikan baginya, dan jika ditimpa musibah dia bersabar, itu pun menjadi kebaikan baginya. Bapak-bapak, ibu rahmatullah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah membuat kitab dengan judul tentang sabar dan syukur ini, dan beliau memberikan satu pertanyaan di dalam awalan atau muqaddimah dari kitab tersebut. Seandainya disuruh memilih, kita ini bapak-bapak ibu, seandainya disuruh memilih menjadi orang yang kaya, yang selalu sehat walafiat, sehingga dengan kekayaannya bisa membantu banyak orang, bisa menyejahterakan keluarga, tidak ada kesulitan dalam keuangan, dan selalu bersyukur, sehingga dengan syukur itu dia mendapatkan banyak pahala dan juga bahagia. Atau menjadi seorang muslim yang sakit-sakitan, yang hartanya sedikit atau sangat terbatas sehingga susah payah. Dengan sakit dan susah payah ini menjadi pribadi yang bersabar dan mendapatkan pahala yang banyak sehingga juga tetap bahagia. Kira-kira bapak-bapak ibu kalau disuruh pilih yang kaya dan sehat terus atau miskin sakit-sakitan? Alhamdulillah ya. Nah, jawaban beliau ternyata bukan begitu ya. Jawaban beliau ternyata sayangnya Allah tidak menyuruh kita memilih, sehingga semuanya pasti diberi nikmat dan semua pasti mendapatkan ujian. Nah, bapak-bapak ibu rahmatullah, sabar dan syukur merupakan dua hal yang membentengi kita dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Syukur dengan mudah diantaranya diterapkan atau diaplikasikan dalam diri Rasul seperti sabda beliau, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tanjaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah kepada orang-orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat kepada orang yang di atas kalian, karena dengan hal itu akan membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Ya. Bapak-bapak misalnya atau ibu-ibu misalnya punya harta, punya gaji, punya uang, kita melihat kepada yang di bawah kita.
pasti akan mudah bersyukur. Tapi kalau kita mungkin gajinya dibanding-bandingnya dengan yang di atas kita, kayaknya enak ya jadi pejabat, gajinya 16 juta, belum tunjangannya, belum uang makan siangnya, belum ininya, sehingga dalam 1 bulan bisa dapat puluhan juta gitu ya. Kita ikut pusing, padahal kita pusingnya juga nggak dihargai ya. Atau misalnya kita ini sudah punya rumah saya Pak sempit ya, kemudian padat sekali rumah tadi, nggak ada halamannya, nggak ada kebun belalangnya. Padahal yang belum punya rumah juga masih banyak. Ada yang masih ngontrak, ada yang masih ngekos, ada yang nempel di salah satu masjid sebagai takmir masjid gitu ya. Kita ada yang masih tinggal di PMI, Pondok Mertua Indah. Ya, ini semuanya Masya Allah kalau harus disyukuri gitu ya. Termasuk badan kita yang sehat, betapa banyak orang yang sakit tersebut memang tidak nikmat. Karena Imam As-San'ani dalam kitab Subul Salam menyebutkan, "I'lam anna sihata aslun kulli in'am." Ketahuilah bahwasanya kesehatan adalah pokok dari segala kenikmatan. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika sehat kita merasa enak sekali, makan hanya dengan nasi panas ditambah gerai digoreng ditambah sambal korek itu sudah enak banget. Tapi ketika sakit diberikan ingkung ayam bakar ya tetap gak enak gitu. Dan kemudian yang kedua adalah sikap sabar. Sabar ini bapak-bapak, ibu-ibu, Ibnu Qayyim juga menyebutkan sabar itu dibutuhkan oleh semua orang di semua umur. Adik-adik yang masih SD, masih SMP, sabar latihan puasa. Ada yang sudah sampai maghrib, ada yang sampai zuhur. Ini sabar latihan. Bapak-bapak, ibu-ibu dalam berumah tangga juga harus sabar. Ibu-ibu harus sabar memahami suami. Suami juga begitu sabar memahami istri. Sabar dalam mendidik anak. Ibu-ibu, bapak-bapak mungkin punya putra, putri atau cucu yang umurnya masih 4 tahun, masih 3 tahun, suka banyak bertanya. Sabar, kalau nggak bisa jawab ya jangan diawur jawabannya. Anak-anak kecil juga nanya ya, kenapa Pak aspal itu warna hitam, kok nggak biru aja? Daun kenapa kuning? Matahari kenapa tiap hari datang? Kenapa kalau ayah nggak bisa neneknya adik? Nah, seperti ini kadang menggelitik ya. Tapi kita nggak boleh emosi, karena namanya anak. Atau sabar dalam marah juga begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika suatu saat mungkin suami istri saling marahan, maka yang satu marah, yang satu menenangkan. Ini juga butuh latihan tersendiri, ya, yang tidak cukup waktu untuk kemudian dijelaskan begini. Ya. Tapi sabar itu Masya Allah dibutuhkan oleh semua orang di semua umur. Salah satunya dalam marah misalnya. Di antara kita apakah ada yang belum pernah marah? Pasti pernah marah ya. Dan ada nasihat yang bagus Bapak Ibu dalam rumah tangga. Kalau seorang suami sedang marah, seorang istri hendaklah berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, jangan marah. Mintalah perlindungan kepada Allah, istighfar, karena kalau kamu sedang marah, kamu sedang dikuasai oleh setan." Sama juga ibu-ibu, bapak-bapak, misalnya istrinya yang sedang marah, maka bapak-bapak atau suami menasihati istrinya, "Wahai istriku, jangan marah. Mintalah perlindungan kepada Allah, istighfar. Kalau kamu sedang marah, kamu sedang dikuasai setan." Nah, hal ini pernah saya sampaikan di pengajian ibu-ibu. Saya punya beberapa pengajian di rutin ibu-ibu, gitu ya. Masya Allah, ibu-ibu kalau pengajian rutin istiqomah. Dan saya sampaikan ibu-ibu kalau dalam rumah tangga ada marahan, nasihat ulama seperti ini. Kalau panjenengan sedang marah, sang suami mengucapkan panjenengan, "Wahai istriku, jangan marah. Mintalah perlindungan kepada Allah, istighfar, karena kalau kamu sedang marah, kamu sedang dikuasai setan." Ada salah satu ibu yang nyelonong ngendika gitu. Dan kalau di ngoten kita tambah nesu Mas Afan dong setan gitu.
setan ini ibu jualan itu kok. Ya. Tapi oleh ibu di sini salah nggak pemarah ya, ibu yang santun, sabar dan selalu baik hati. Baik, barangkali itu yang bisa